Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hayati. Saya kelas PHI 5C. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari mini riset dengan judul Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Pendidikan Anak, kelas 4 di MI Darussalam Sukowono. Saya di sini memenuhi tugas UTS dan UAS dengan mata kuliah sosiologi dan antropologi pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Saiful Rizal MPD. Baik, yang pertama yaitu tujuan observasi. Yang pertama yaitu untuk mendeskripsi dan menganalisis tanggung jawab orang tua terhadap pendidikan anak di MI Darussalam Sukowono. Dan yang kedua yaitu untuk mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana cara orang tua dalam mendidik anak di MI Darussalam Sukowono. Dan yang ketiga yaitu untuk mendeskripsikan dan menganalisis atau membentuk karakter siswa didik di MI Darussalam Sukowono. Dan yang selanjutnya yaitu manfaat observasi. Yang pertama yaitu manfaat teoritis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam memperkaya wawasan keilmuan keagamaan mengenai hak-hak orang tua dan tanggung jawab orang tua dalam mendidik anak di MI Darussalam Sukowono. Dan yang kedua yaitu bagi peneliti. Nah, di sini hasil penelitian ini ataupun observasi ini dapat memberi motivasi kepada peneliti untuk selalu produktif dalam menganalisis karya ilmiah, hasil penelitian atau hasil observasi tentang tanggung jawab orang tua terhadap pendidikan anaknya. Kemudian hasil penelitian ini dapat menambah pengalaman bagi peneliti dalam melakukan penelitian tentang bagaimana hak-hak orang tua dalam pendidikan anak. Yang ketiga yaitu bagi lembaga. Hasil penelitian ini dapat memberikan bahan evaluasi bagi pelaksanaan pendidikan di MI Darussalam. Titik mengenai hak-hak dan kewajiban orang tua dalam mendidik anak. Dan yang keempat itu bagi guru. Hasil penelitian ini dapat diharapkan menjadi referensi dan motivasi bagi guru untuk selalu melakukan pengembangan dan rasa pengetahuan siswa-siswi, rasa pengetahuan bagaimana cara menerapkan kepada siswa-siswi untuk memahami pengetahuan hak-hak orang tua dan hak-hak anak. Dan yang terakhir yaitu bagi pendidikan. Hasil penelitian ini dapat diharapkan memperkaya literatur dan referensi bagi seluruh mahasiswa Universitas Islam Kyai Ahmad Muzaki Shah Jember, dan dapat menjadi rujukan bagi mahasiswa yang ingin mengembangkan kajian tentang pengembangan bagaimana orang tua dalam mendidik anak. Dan yang selanjutnya yaitu metode observasi. Yang pertama itu dengan pendekatan dan teknis metode observasi. Pendekatan yang digunakan dalam observasi ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif karena fokus observasi ataupun penelitiannya adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia ataupun objek suatu kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa di masa yang akan datang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual, akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang telah diselidiki suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia ataupun objek suatu kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa di masa yang akan datang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah
untuk membuat deskripsi gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual, akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang telah diselidiki. Dan adapun waktu dan tempat saya meneliti pada tanggal 15 Desember 2025 yang bertepatan pada lembaga ataupun yayasan Madrasah Ibtidaiyah Darussalam Sukowono, Kabupaten Jember, Jawa Timur, Indonesia. Dan yang kedua yaitu subjek observasi. Yang pertama kepada sekolah, guru, siswa, wali murid. Dan yang ketiga yaitu instrumen teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data tanpa mengetahui teknik pengumpulan data. Maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang diterapkan. Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam observasi ataupun peneliti ini, saya memiliki teknik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dan yang selanjutnya yaitu waktu dan tempat observasi. Peneliti ini berlokasi di MI Darussalam, Kecamatan Sukowono, Kabupaten Jember. Peneliti lokasi ini didasarkan pada pertimbangan yaitu yang pertama relevansi fenomena, dan yang kedua representansi subjek, dan yang ketiga yaitu aksesibilitas. Waktu observasi peneliti dilakukan dalam waktu hari Senin 15 Desember 2025. Menentukan waktu ini didasarkan pada tahapan yaitu yang pertama tahap pertama lapangan, dan yang kedua tahap observasi aktif, dan yang ketiga yaitu tahap analisis. Dan yang selanjutnya yaitu deskripsi sekolah. MI Darussalam merupakan salah satu institusi pendidikan madrasah ibtidaiyah yang terletak di Jalan Kiai Haji Abdul Ghafur nomor 1 Desa Sukosari, Kecamatan Sukowono, Kabupaten Jember. Visi dan misi yaitu yang pertama, visi terwujudnya generasi yang berakhlakul karimah, unggul dalam prestasi, terampil dalam teknologi dan berjiwa Qur'ani. Dan misi yaitu menanamkan karakter menyelenggarakan pendidikan yang berbasis pada nilai-nilai keislaman dan akhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari, dan meningkatkan akademik, melaksanakan pembelajaran yang aktif, inovatif, dan kreatif untuk meningkatkan prestasi akademik dan non-akademik. Dan yang selanjutnya yaitu literasi Al-Quran, membina kemampuan membaca, menghafal, dan mengamalkan Al-Quran melalui program tahfidz dan tilawah. Dan yang selanjutnya yaitu adaptasi teknologi, mengenalkan dan membekali siswa dengan keterampilan teknologi informasi dasar guna menghadapi tantangan zaman. Dan yang terakhir yaitu pengabdian masyarakat, menumbuhkan rasa kepedulian sosial dan cinta tanah air di lingkungan desa Sukosari dan sekitarnya. Tujuannya yaitu menghasilkan lulusan yang taat beribadah dan memiliki sopan santun sesuai ajaran Islam, dan mencapai standar nilai kelulusan yang kompetitif agar siswa siap melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Memastikan setiap siswa mampu membaca Al-Quran dengan tajwid yang benar dan menghafal minimal juz 30. Dan mewujudkan lingkungan madrasah yang aman, nyaman, dan kondusif untuk proses belajar mengajar. Dan yang terakhir yaitu mengembangkan kemitraan yang kuat antara pihak sekolah, orang tua, dan masyarakat desa untuk kemajuan pendidikan.
Dan yang selanjutnya yaitu deskripsi hasil observasi. Berdasarkan hasil penelitian melalui observasi, interview dan dokumentasi yang telah dilaksanakan MI Darussalam. Pada bagian ini saya menganalisis hasil sesuai dengan fokus penelitian yang telah saya ajukan. Pembahasan ini guna untuk mencari kepastian mengenai data yang telah diperoleh dan dianalisis sesuai dengan tujuan penelitian yang telah ditetapkan di awal serta mampu menjawab persoalan yang sedang dicari jawabannya. Selanjutnya, dengan teknik yang telah saya teliti adalah menggunakan analisis deskriptif, yaitu menganalisis data yang telah diperoleh selama peneliti melakukan penelitian terhadap lembaga yang saya lakukan. Pembelajaran berbasis karakter adalah membimbing menjadikan mengusahakan karakter etika kepribadian pada diri peserta didik yang lebih baik, menjadikan insan kamil atau memiliki akhlak atau kepribadian yang lebih baik dengan cara yang sistematis. Jika karakter atau kepribadian pada diri peserta didik tidak baik, maka akan bahkan generasi muda atau penerus bangsa yang tidak memiliki masa depan yang lebih baik dan tidak mengharumkan nama baik bangsa ini. Oleh karena itu, tanggung jawab orang tua sangatlah penting terhadap pendidikan anaknya. Kemudian pendidikan karakter anak dapat dibentuk menjadi beberapa unsur. Salah satunya yaitu pendidikan di luar sekolah. Contohnya di rumah yang dapat dibina oleh orang tua dan keluarga, kemudian lingkungan dan masyarakat yang dapat dibina oleh diri sendiri, dan kesadaran penuh oleh peserta didik. Kemudian yang terakhir, sekolah yang dapat dibina oleh pendidik oleh semua pengelola yang ada di sekolah. Dan yang selanjutnya yaitu pembahasan. Yang pertama yaitu tanggung jawab orang tua terhadap pendidikan anaknya merupakan aspek yang sangat penting dalam membentuk karakter dan masa depan anak. Orang tua memiliki peran penting dalam membentuk minat dan bakat anak serta membantu anak mencapai kesuksesan dalam pendidikan. Namun masih banyak orang tua yang belum memahami tanggung jawab mereka dalam pendidikan anak. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan pengetahuan dan kesejahteraan orang tua tentang tanggung jawab mereka dalam pendidikan anak. Tanggung jawab orang tua dalam pendidikan anak meliputi beberapa aspek seperti menanamkan nilai pendidikan, mendukung minat dan bakat anak, membuat jadwal belajar, menyediakan lingkungan belajar menjadi contoh, dan memantau perkembangan anak. Orang tua harus memiliki komunikasi yang baik dengan anak dan guru serta memahami kebutuhan dan gaya belajar anak. Dengan demikian, orang tua dapat membantu anak mencapai kesuksesan dalam pendidikan dan membentuk mereka menjadi orang yang sukses dan bahagia. Dan dalam melaksanakan tanggung jawab mereka, orang tua juga perlu mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi tanggung jawab orang tua dalam pendidikan anak, seperti tingkat pendidikan orang tua, pendapat keluarga, dan dukungan sekolah. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan orang tua tentang tanggung jawab mereka dalam pendidikan anak, serta meningkatkan dukungan sekolah dan masyarakat untuk membantu orang tua melaksanakan tanggung jawab mereka. Dengan demikian, anak dapat mencapai kesuksesan dalam pendidikan dan membentuk masa depan yang cerah. Dari beberapa bentuk permasalahan di atas, dapat saya simpulkan bahwasannya pendidikan dan tanggung jawab orang tua sangatlah penting terhadap pendidikan anaknya. Oleh karena itu, kita sebagai calon pendidik dan pendidik harus bisa menanamkan nilai-nilai pendidikan. Yang pertama, orang tua harus menanamkan nilai pendidikan pada usia sejak dini. Ini bisa dilakukan dengan cara membiasakan anak membaca buku, mengerjakan tugas, dan memiliki
tujuan pendidikan agama yang jelas. Kemudian setiap anak memiliki minat dan bakat yang unik. Orang tua harus mendukung dan mengembangkan minat dan bakat anak sehingga mereka bisa berkembang menjadi orang yang sukses dan bahagia kemudian. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Selebihnya saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.